Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Kaila Maharani, Marsha Angelia, Muhammad Rizky Kolfaterius, Solih Arsyfa Ramadhani, dan Tiara Safitri. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, arti dari kata revolusi adalah suatu perubahan yang terjadi dengan cepat dan mengubah dasar-dasar dari kehidupan. Sedangkan arti dari kata industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dari yang tadinya berbentuk mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai dan bermutu tinggi. Gabungan kedua kata tersebut telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas sejak kemunculannya, mulai dari era 1.0 sampai sekarang yang kita jalani di era 4.0. Istilah revolusi industri 1.0 sampai 4.0 itu sendiri adalah penanda bahwasannya perubahan besar dalam dunia industri tersebut telah terjadi sebanyak 4 kali sehingga melahirkan 4 era yang berbeda. Revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris, yang dimana saat itu kondisi negaranya berada dalam keadaan stabil. Era revolusi industri 1.0 Revolusi industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18, pada tahun 1760 sampai 1840, dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Era revolusi industri 1.0, mesin uap yang berbahan bakar batu bara ini ditenagai oleh mesin dan kebanyakan diperuntukkan untuk reproduksi tekstil di Inggris. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini jugalah pertama kali kegiatan produksi massal terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Era revolusi industri 1.0, apabila dilihat dari latar belakangnya, revolusi industri 1.0 ini terjadi di negara Inggris karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, situasi politik dan ekonomi yang stabil di negara Inggris. Kedua, Inggris kaya akan sumber daya alam. Ketiga, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. 4. Dukungan pemerintah terhadap penemuan di bidang teknologi atau hak paten. 5. Arus urbanisasi dan perdagangan yang baik. 6. Munculnya paham ekonomi liberal. 7. Terjadinya revolusi agraria. Dampak dari revolusi industri adalah perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Dengan adanya revolusi industri 1.0 tersebut akan menjadikan proses produksi yang ada menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Solih Arsyfa Ramadhani. Setelah era 1.0 berakhir, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 1870-an dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini atau assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Pada saat itu, adanya produksi mobil secara massal mengharuskan kendaraan tersebut dirakit dari awal hingga akhir, yang menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Dengan adanya lini produksi pada tahun 1913, menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara keseluruhan.
Proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga untuk merakit dari awal hingga akhir. Diselesaikan dengan konsep lini produksi atau assembly line dengan memanfaatkan conveyor belt. Akibatnya, proses perkaitan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Prinsip ini lalu berkembang menjadi spesialisasi di mana satu orang hanya menangani satu proses perakitan. Dampak revolusi industri 2.0 lainnya yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia II, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Era revolusi industri 3.0. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Dampak revolusi industri 3.0. Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman ini. Era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, microchip, IoT, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, deep learning, cloud analytics, bahkan kendaraan otonom revolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan, sustainability. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Era revolusi industri 4.0, salah satu contohnya adalah pengumpulan data historias. Mesin oleh software digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Dampak revolusi industri 4.0. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan dan program tanpa campur tangan manusia. Terima kasih.